Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidarwan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B dengan NIM 2105097404. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai routing statik dan juga akan mempraktikkannya pada aplikasi Cisco Packet Tracker. Adapun tujuan dari routing statik ini yaitu untuk mengetahui cara kerja routing statik sendiri dan juga menstimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracker. Berikutnya dasar teori. Routing statik ini adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Adapun ciri-ciri dari routing statik adalah sebagai berikut, yaitu jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan dan juga pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap routernya. Adapun cara kerja dari routing statik ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Berikutnya yaitu router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing, dan berikutnya dan yang terakhir yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada peta jaringan. Adapun parameter yang ada pada routing yaitu destination, kemudian gateway, dan ref source, dan juga distance. Adapun keuntungan dari menggunakan routing statik ini yaitu meringankan kinerja prosesor router. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada pengiriman paket. Routing statik ini aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik ini kebal dari segala usaha hacker untuk men-stuff dengan tujuan membaca traffic. Adapun kerugian dari menggunakan routing statik ini yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Routing statik ini juga rugi pada pengadministrasiannya yang cukup rumit dibandingkan routing dinamis, karena jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang terakhir yaitu ada rentan terhadap kesalahan pada saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Berikutnya langsung saja kita pada percobaannya ya. Kita akan membuat contoh jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracker seperti gambar ini ya. Kita buat saja pada Cisco Packet Tracker-nya. Apakah sudah terlihat? Jika sudah terlihat, ini jaringan yang sudah saya buat ya. Pada PC1 kita menambahkan IP-nya, kemudian submax-nya, dan juga gateway-nya seperti ini ya. Kemudian untuk yang PC2 kita juga sama, kita tambahkan IP, gateway, dan juga subnet mask-nya seperti ini. Kemudian pada PC3 kita juga kasih IP, subnet mask, dan default gateway-nya seperti ini. Untuk servernya juga sama, servernya juga kita kasih IP-nya, subnet mask, dan gateway-nya seperti ini. Kemudian kita masuk pada server 2, juga kita kasih IP-nya dan subnet mask-nya dan juga gateway-nya juga seperti ini. Kemudian yang pertama kita mulai dari router 1. Adapun cara mengatur routernya itu yaitu dengan fast ethernet yang dihubungkan dengan PC1 ini seperti ini IP-nya ya dan subnet mask-nya. Kemudian ethernet yang 1/0 ini dengan PC2, yang kemudian serial 2 ini yang dihubungkan dengan router lainnya, dan serial 3 ini jangan lupa untuk di on kan ya support statusnya ya. Kemudian untuk yang router 2 ini kita cek lagi ya, fast ethernetnya kita hubungkan dengan yang PC3. Kemudian karena terhubung dengan satu ethernet aja ya, fast ethernetnya yang satunya dikosongkan. Kemudian yang serial
serialnya juga dihubungkan sesama server, sesama routingnya. Kemudian untuk yang server 3 juga sama halnya seperti itu, Ethernetnya dihubungkan dengan server, kemudian serialnya juga dihubungkan dengan routing lainnya ya. Oh ya, sebelumnya untuk jalurnya itu ya, untuk menghubungkan routernya itu menggunakan yang statik ini. Jadi kita masukkan networknya atau alamat IP-nya, yang kemudian kita masukkan juga subnet masknya, kemudian ke alamat yang dituju, seperti itu. Kita sudah masukkan ya terlebih dahulu ya, seperti pada tabel ini, langkah percobaan ini, karena ada tabelnya, kita masukkan sesuai dengan tabel ini. Kita simulasikan saja ya langsung. Yang pertama yaitu kita simulasi, kemudian show unknown, kemudian ke ICMP, kemudian kita mulai ya, kita kasih simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita mulai ya, kita mulai. PC1 akan mengirim pesan ke router 1, kemudian dari router 1 ini akan dilanjutkan ke router 2, kemudian dari router 2 akan dilanjutkan lagi ke PC3. Dari PC3 ini akan dikirim lagi atau dikirim kembali ke router 2, kemudian dari router 2 akan dikirim ke router 3, kemudian dari router 3 akan dikirim ke router 1, kemudian dari router 1 akan dikirim ke PC1. Seperti itu namanya komunikasi dua arah, seperti itu ya. Kemudian kita delete ya, kita coba pada PC1 ke PC2. Kita coba ya, kita mulai, akan dikirim ke routing 1 ke router 1, kemudian dari router berikutnya kita coba dari PC1 ke PC2 ya, PC1 ke PC2. Kita mulai, PC1 akan mengirim pesan ke router, kemudian dari router akan dikirim ke PC2, kemudian dari PC2 akan dikembalikan lagi ke router, kemudian akan dikirim lagi ke PC1, dan sukses ya, seperti itu. Berikutnya kita mulai dari PC1 kita kirim ke server. Apakah berhasil seperti itu? Kita coba ke router 1, kemudian dari router 1 dikirim ke router 3, kemudian dari router 3 akan dilanjutkan ke server 1. Dari server 1 akan dikembalikan lagi ke router 3, dan dari router 3 dikembalikan lagi ke router 2, ke router 1, mohon maaf. Dari router 1 akan dikembalikan lagi ke PC1, seperti itu. Oke, kita delete ya. Untuk rutenya yang kepada server 2 juga sama seperti itu. Kita coba ya pada PC2 ke server 2, rutenya sama. Kita coba, kita mulai ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 3, kemudian dari router 3 ke server 2, kemudian dari server 2 dikembalikan lagi, seperti itu. Nah, seperti itu. Sama halnya juga untuk yang PC2 ke PC3 ya, sama seperti yang PC1, akan melewati router 1, kemudian ke router 2, kemudian ke PC3, seperti itu. Berikutnya kita coba pada PC3 ke server 1. Kita kasih simple PDU pada PC3 ke server 1. Kemudian kita mulai, PC3 akan mengirim pesannya ke router 1, kemudian ke router 2, kemudian dari router 2 akan diteruskan ke router 3, kemudian dari router 3 akan dilanjutkan ke server 1, seperti itu, dan dikembalikan lagi ke server 3, kemudian ke router 2, kemudian dari router 2 ke PC3 lagi. Ini komunikasi dua arah ya, dan sukses. Kemudian kita coba lagi dari PC3 ke server 2. Kita mulai dari PC3 ke router 2, kemudian dari router 2 ke router 3, kemudian dari router 3 ke server 2, seperti itu, dan akan dikembalikan lagi, seperti itu ya. Oke, berhasil. Kita coba lihat ya, saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.